Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 7, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Metode Penelitian Kualitatif dan Penerapannya dalam Bidang Kebidanan. Pengertian metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2011, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Creswell tahun 2008 mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti, kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Tahapan dalam penelitian kualitatif. Ada 5 tahapan penelitian kualitatif, yaitu 1. Mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, menjawab pertanyaan penelitian. Tipe-tipe atau jenis penelitian kualitatif. 1. Fenomenologi. Penelitian fenomenologi dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Penggalian data dilakukan dengan wawancara yang mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, serta melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain. Yang kedua, etnografi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. 4. Metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. 5. Metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus berupa peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Karakteristik metode penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian
naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode post-positivisme. Adapun karakteristik metode penelitian jenis ini adalah menggunakan pola berpikir induktif, perspektif partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi, tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual maupun empiris logis. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data, sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian ilmiah atau inquiry naturalistik. Prosedur penelitian kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan. Garis besar tahapan penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. 2. Mengumpulkan data di lapangan. 3. Menganalisis data. 4. Merumuskan hasil studi. 5. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Poin penting dalam metode penelitian kualitatif. Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah: 1. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. 2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. 3. Bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. 4. Lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Penerapan metode penelitian kualitatif. 1. Sebagai alat untuk menggali gagasan. Merangsang gagasan dengan memberi pengalaman pada peneliti untuk langsung mengamati dan menyimak target populasi atau khalayak sasaran. Mengembangkan gagasan baru dalam strategi komunikasi atau mengembangkan kreatif. Menjajaki penerimaan target populasi terhadap gagasan dan pesan dalam bentuk visual maupun verbal. Menjajaki perilaku yang secara relatif belum diketahui peneliti untuk dipelajari melalui penelitian kuantitatif. 2. Sebagai langkah awal pengembangan penelitian. Mengembangkan hipotesa tentang pemikiran dan proses pengambilan keputusan. Merinci informasi pokok yang diperlukan penelitian kuantitatif. Mengidentifikasi siapa yang perlu diwawancarai dalam penelitian kuantitatif. Membantu mengembangkan pertanyaan dan alur pertanyaan. Memiliki dan menyempurnakan bahan penelitian kuantitatif yang lebih besar. 3. Sebagai cara untuk memahami hasil penelitian kuantitatif. Menerangkan, memperluas, dan memperjelas data kuantitatif, terutama untuk hasil-hasil temuan yang tidak terduga. Memahami penyebab suatu kecenderungan tertentu. Menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sikap. 4. Sebagai metode pengumpulan data primer. Beberapa masalah mungkin tidak dapat dikuantifikasi, karena itu
penelitian kualitatif menjadi strategi utama pengumpulan data. Masalah dan kelemahan penelitian kualitatif. Masalah utama dalam penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian tersebut sering dilaksanakan dengan seksama. Misalnya, hasil penelitian kualitatif dianalisa sebagai hasil penelitian kuantitatif, mengambil kesimpulan yang cepat, atau lebih memproyeksikan jawaban daripada mengembangkan hipotesa dan memperoleh hal-hal tersirat. Masalah lain adalah berhubungan dengan subjektivitas si peneliti, karena sangat ditekankan pada interpretasi tentang makna yang tersirat. Penelitian kualitatif sangat cenderung mengalami bias karena subjektivitas peneliti. Masalah yang terakhir adalah penelitian kualitatif mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dan tidak memerlukan format pernyataan standar. Oleh karena itu, si peneliti mempunyai peluang yang amat besar untuk menyimpang dari isu penelitian. Penerapan metode penelitian kualitatif dalam kebidanan contohnya digunakan dalam penelitian tentang faktor-faktor penyebab stunting pada balita. Dikutip dari Jurnal Poltekkes Pontianak tahun 2020, penulis Komalasari, Esti Supriyati, Riona Sanjaya, Hikmah Ivayanti. Kejadian balita pendek atau stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami lebih dari setengah balita stunting di dunia, berasal dari Asia 55%, sedangkan lebih dari sepertiganya atau 39% tinggal di Afrika. Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6%. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di Kampung Tulungkakan, Kecamatan Bumi Ratu, Nuban, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019. Desain penelitian menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan case control. Hasil penelitian diketahui distribusi frekuensi BBLR sebanyak 3 balita atau 3,57%, status ASI tidak eksklusif sebanyak 49 balita atau 58,33%, status gizi kurang pada saat hamil sebanyak 18 ibu atau 21,43%, dan pendidikan dasar sebanyak 31 ibu atau 36,90%. Tidak ada hubungan BBLR dengan stunting. Ada hubungan ASI eksklusif dengan stunting. Ada hubungan status gizi ibu dengan stunting. Ada hubungan pendidikan ibu dengan stunting. Kesimpulan, ada hubungan status pemberian ASI eksklusif, status gizi ibu, dan pendidikan ibu dengan kejadian stunting, sedangkan BBLR tidak berhubungan, sehingga disarankan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan promosi kesehatan mengenai kejadian stunting. Demikian hasil diskusi kami kelompok 7. Terima kasih.